Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lokagana, bertemu lagi dengan program kita kali ini yaitu talk show digital literasi. Perkenalkan, saya Resta Dana Wulandari, biasa dipanggil Resta dari kelas 12 MIPA 3. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai cyberbullying dengan narasumber Mas Danis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Abdul Hakim. Saya di kelas 11 MIPA 2. Nama panggilan saya Danis. Oke, Danis kelas 11 ya? Ya. Kesibukannya apa nih Kak, boleh tahu? Kalau kelas 11 itu sekarang kebanyakan pada numpuk tugasnya. Oke, kalau tugas emang banyak banget ya, apalagi Iya. sampai numpuk-numpuk, apalagi tugas kelompok mesti banyak dong. Tugas kelompok terlalu banyak. Sampai bingung nih mau ngerjain yang mana dulu. Iya. Oke, kan saya kan pernah tinggal di Jerman nih. Iya. Ceritain dong gimana tinggal di Di sana. Jerman itu ada 4 musim. Jadi ada winter, musim gugur, musim kemarau, sama summer. Paling suka musim apa? Musim kesukaan aku tuh musim winter sih, karena di situ ada hari spesial, Apa itu? Spesial. hari ulang tahunku. Wah, bulan apa? Aku di bulan Januari lahirnya. Oh iya. Berapa tahun di sana? Di sana 6 tahun. 6 tahun. Oke. Kemarin Danis ikut call sama Singapore International Foundation. Iya. Dari situ tuh kamu apa sih yang didapetin dari kegiatan itu? Dari situ tuh yang saya dapatkan itu belajar mensosialisasikan diri di media sosial. Salah satu itu dari itu cyberbullying. Oh, salah satunya cyberbullying. Nah, Iya. cyberbullying itu apa sih? Cyberbullying itu tuh perilaku yang berulang terus menunjukkan sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang orang itu suka mengkritis orang lain. Oke, contohnya gimana tuh? Contohnya menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto dengan memalukan tentang seseorang di media sosial. Oke, nah ini kan pasti ada dampak negatifnya ya kan? Iya. Nah itu apa aja tuh? Dampak negatifnya itu ada 2. Jadi ada dampak yang psikologis, yaitu mudah depresi, marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, dan kehilangan kepercayaan diri dan lebih agresif kepada teman dan keluarga. Ngeri banget dong. Iya. Dan kan katanya kan ada 2. Nah satunya lagi apa tuh? Satu lagi dampak sosial. Dampak sosial ini membuat dirinya itu tidak bisa bersosialisasi lagi dengan orang lain. Jadi kayak takut gitu? Ya, takut. Jadi mendirikan diri sendiri. Menyendiri. Iya, menyendiri. Terus kok bisa sih cyberbullying itu terjadi? Cyberbullying itu penyebabnya terjadi karena pertama, yaitu karena memiliki sikap iseng di dunia maya. Jadi misalnya suka ngegame, itu biasanya pengen menang kan? Ya, terus? Nah itu sebenarnya sudah merasa egois untuk diri sendiri. Dan padahal kan itu cuma ngegame, dan ngegame itu bisa diulang-ulang terus menerus. Jadi hidup kembali. Dan itu kemudian karena merasa terlalu senang itu jadi lupa berbagai hal. Contohnya untuk juga bersosialisasi di dunia maya. Di situ kan orang yang sudah merasa ingin menang, ingin benar-benar mencapai, di situ kan sudah tidak memikirkan yang lain lagi. Kayaknya egois gitu ya? Ya, egois banget itu. Terus? Jadi itu kan
Kalau misalnya berteman di situ kan jadi sulit ya, karena yang lain tidak suka disendirikan, tidak suka hanya dipermainkan saja, pengennya menjadi teman itu. Oke, kalau cyberbullying itu kebanyakan terjadi di mana sih? Cyberbullying itu kebanyakan di sosial media dan di game community. Jadi di situ tuh kalau di sosial media itu tuh kebanyakan tuh karena kejadian yang realitas yang terus dibahas di sosial media. Contohnya? Jadi misalnya ada korban yang terluka, terus di situ di sosial media itu terus misalnya dibuat lucu. Oh, jadi ya diperlucukan gitu. Jadi lelucon gitu. Iya. Dan itu kan membuat yang korban itu tidak suka dan merasa menyendiri. Terus trauma gitu ya? Dan juga bisa trauma, itu paling parah. Karena trauma itu juga sulit dihilangkan. Karena itu setiap melihat sesuatu yang berulang-ulang, itu juga ikut merasa yang pernah terjadi itu saat. Ngeri banget ya. Iya. Kalau nih seseorang itu mengalami cyberbullying, nah apa sih yang harus dilakukan? Di situ tuh caranya itu tuh mudah dan juga sulit. Gimana tuh kok mudah dan juga sulit? Awalnya tuh kalau mudah itu bisa meminta tolong orang yang bisa dipercaya. Meminta tolong untuk menghiburnya. Oh iya. Iya. Jadi biar tidak merasa sendiri. Butuh teman yang support. Iya, mensupportkan. Gitu. Terus kalau yang sulit itu kalau tidak punya teman dari awalnya sudah sendiri. Itu misal ya begitu. Jadi tidak semua orang itu tuh mempunyai apa yang dia punyai. Misalnya keluarga itu juga ada yang tidak punya keluarga, ada yang dia itu bekerja sendiri, berjuang sendiri untuk mencari yang diinginkan. Nah, untuk pelaku cyberbullying, nah itu apa sih yang harus dilakukan ke pelaku biar dia itu jerah gitu loh, nggak ngelakuin lagi? Kalau itu tuh menurut aku itu sebaiknya itu tuh tidak perlu, karena di sosial media atau di community game itu tuh kebanyakan sudah diselenggarai itu kalau mengcyberbullykan yang lain itu bisa ke ban. Jadi sudah teratur dari aplikasinya biasanya, dan itu ya sudah menjadi hukumannya gitu. Tapi biasanya kan kalau ini satu akun itu ke ban terus kan bisa bikin akun lagi gitu kan? Kalau membuat akun lagi itu pilihan dia sendiri. Mau dia lanjutkan lagi untuk berbuat buruk atau stop dulu untuk melakukan yang kebaikan. Kebiasaannya itu tuh mereka itu tidak melakukan yang buruk lagi gitu, karena nanti akan terulang-ulang terus, akan ke-ban terus dari aplikasinya itu. Dan dampaknya itu bahaya banget untuk orang lain ya? Iya, bahaya banget buat orang lain. Juga ada yang merasa menjadi ingin bunuh diri. Iya. Saking traumanya, saking takutnya. Iya. Oke, Danis. Nah, dari topik cyberbullying kali ini, kamu ada saran nggak nih buat teman-teman semuanya? Saran aku, kalau kamu tidak pengen di cyberbully,
kamu harus bisa menghadapi resikonya. Karena kita sesama manusia, manusia tidak suka dibenci karena manusia itu sukanya disayangi. Oke, nah terima kasih untuk Danis yang telah membagikan pengetahuannya mengenai cyberbullying. Oke. Demikianlah akhir dari sesi kali ini sebagai penutup dari program Talkshow Digital Literasi. Dari awal episode kita telah membahas mengenai definisi digital literasi, berita hoax, terus penipuan di internet, etika bersosial media, privacy protection, dan yang terakhir yaitu cyberbullying. Semoga dengan acara ini dapat menambah hasanah kita dan bermanfaat untuk kita semua. Saya Resta sebagai host pada program kali ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan terima kasih telah menyimak acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Oke.